Iya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listeners. Apa kabar Anda siang ini ya? Tetap semangat ya mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan ya, Smart Listeners, memiliki investasi adalah impian setiap orang ya. Karena dengan memiliki investasi, apa yang ingin kita rencanakan ya, ingin wujudkan di masa depan, semoga insya Allah itu bisa terwujud ya. Dan untuk investasi sendiri itu beragam ya Smart Listeners. Ada yang berbentuk tanah, bangunan, kemudian ada juga yang memilih untuk berinvestasi dengan logam mulia ya atau emas ya. Dan kalau kita berbicara mengenai logam mulia atau emas, Smart Listeners, untuk siang ini kita akan mencoba ya mencari tahu seperti apa dan keuntungan ya dengan berinvestasi dengan logam mulia Smart Listeners, apalagi dengan logam mulia dari Antam ya. Dan untuk hari ini Smart Listener, di studio kita sudah bersama dengan Bapak Wid Andrioko, Kepala Butik Emas LM Antam Makassar. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Pak Wid ya. Iya. Ya. Ya, dan untuk Anda nih Smart Listeners, untuk perbincangan kita di siang ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM ya Pak Wid, dan juga di YouTube ya di Smart FM Makassar. Kemudian untuk Anda juga nih yang mau bertanya ya seputar pembahasan kita di siang hari ini, raih masa depan investasi logam mulia bersama Antam Makassar ya. Bisa juga nih ya ngirim pertanyaannya di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, langsung aja. Nah, Pak Wid, kalau kita berbicara mengenai logam mulia ya, emas ya yang dikeluarkan oleh Antam, saya tadi pagi tuh sempat ngecek ya Pak untuk Antam ataupun emas Antam untuk pagi ini tadi 1 gram emas Antam itu 1.412.000 ya. Itu melonjak 12.000 ya Pak Wid ya. Melonjak dari harga yang dicetak kemarin di 1.400.000 rupiah. Kemudian untuk buybacknya itu 1.264.000, itu melonjak 10.000 dari kemarin, 1.254.000 dari harga kemarin. Benar. Berartinya kalau investasi logam mulia dengan emas ini itu naik terus gitu ya Pak ya? Benar. Oke. Nah, pertanyaan saya nih Pak Wid, bisa dijelaskan dulu nih Pak, manfaat ya kalau kita berinvestasi dengan logam mulia alias emas ini apa sih Pak Wid? Ya. Begini. Sebenarnya orang investasi itu macam-macam Mbak ya. Macam-macam, jadi bisa tanah, bisa rumah kontrakan, terus bisa dari pertanian atau pelihara apa, di perkebunan juga bisa gitu. Tapi investasi emas ini sekarang sangat bagus lah, apalagi di Makassar ini. Perkembangannya dari tahun 2023 itu untuk penjualan sendiri itu sangat bagus, peningkatannya sangat signifikan gitu. Jadi untuk 2023 itu satu bulan itu paling kita bisa jualan 30 kilo ya. Tapi untuk saat ini udah bisa menembus kadang 40 kilo gitu. Nah, padahal kalau dipikir tren harganya naik terus Mbak. Pasti kita pikirnya pasti sepi peminat nih ya. Iya itu. Makanya saya kadang kebetulan saya kan dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru itu butik emas sana, di sana juga di butik emas sih, tapi begitu pindah ke Makassar ini trennya di Makassar itu kalau dulu kan memang orang pasti ke emas perhiasan ya. Investasinya itu juga bagus sih emas perhiasan. Hanya kadang kalau perhiasan itu ketika kita buyback, kita butuh uang, itu terkadang kita kan kena potongan ini gitu Mbak ya. Tapi kalau untuk emas batangan itu nggak ada potongan yang terlalu tinggi lah. Artinya potongannya yang pertama itu kalau sertifikat rusak, itu paling potongannya 20.000, 50.000 gitu aja. Kalau untuk berat sih nggak akan berubah tuh. Jadi Mbak mau simpen emas yang tahun berapa aja beratnya, beli 10 gram untuk harga
berapa itu nanti kita kalau dijual di butik emas dia hargai dengan harga hari itu gitu. Nah, itu. Makanya harga terbaru. Makanya sangat menggiurkan lah kalau untuk investasi emas apa itu untuk sekarang ini, apalagi dengan gonjang-ganjing ekonomi yang sangat ngeri lah. Harga-harga makin tinggi, makin melonjak tinggi, yaitu nilai uang itu kan aduh kayak sudah sangat Semakin kecil ya, kecil semakin ya. kecil gitu. Ya inilah investasi yang paling bagus itu ya di emas gitu. Oke, Pak Wit, kalau semuanya kalau kita ingin berinvestasi dengan logam mulia ya, yang sebenarnya itu kan ada dilihat dari karatnya lagi gitu ya. Ada yang 22, 23 itu seperti itu ya Pak Wit ya. Iya benar. Iya. Tapi untuk emas batangan sendiri yang dikeluarkan dari logam mulia Antam itu kita di 99,999. Wih, iya. Jadi sebenarnya itu kalau rahasianya itu di atasnya 24 karat itu, Mas. Kalau di 24 karat itu 99,98 itu Pak. Jadi ini masih ada 0,001 itu di atasnya 24 karat lah, Pak. Ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi gitu. Tidak ya. perlu diragukan. Jaminannya pokoknya udah sertifikat juga kita udah bukan nasional dapat, internasionalnya dapat, jadi LBMA udah dapat kita. Oke, Pak. Kemudian untuk logam mulia sendiri, kalau kita pengen berinvestasi ya di luar dari emas gitu ya, sebenarnya untuk jenis-jenis logam mulia itu apa aja sih, Pak Wit? Sebenarnya banyak sih, Mbak. Banyak sih, ada palladium, terus ada berlian, itu kan termasuk logam mulia. Tapi untuk di Indonesia itu yang paling kencang sebenarnya bukan di Indonesia saja sih, di dunia itu semuanya patokannya ke emas gitu, ke emas. Jadi yang ngetrennya yaitu emas atau perak gitu, emas perak gitu, iya. Jadi kalau untuk macam-macamnya sih banyak sih, tapi yang paling ngetren itu emas dan perak gitu. Iya. Itu menjadi primadona. Primadona gitu ya. ya. Oke, Pak. Kalau kita lihat ya untuk di wilayah Makassar sendiri ya, itu untuk orang-orang sendiri berinvestasi logam mulia khususnya emas ini seperti apa sih Pak untuk masyarakat di sini? Apakah terjadi peningkatan atau gimana Pak? Kalau di Makassar sendiri sangat meningkat ya. Iya. Saya juga sempat kaget sih dulu Makassar itu kalau terkenal dengan emas perhiasan ya. Tapi akhir-akhir ini banyak customer itu yang saya tanya atau dia ngomong ke kita, Pak, saya itu di rumah itu banyak perhiasan gitu. Tapi kok ketika saya butuh uang, saya jual, begitu potongannya sekian, sekian, gini-gini. Akhirnya saya pindah ke emas batangan. Ya kelemahannya kalau emas batangan itu cuma bisa disimpan, nggak bisa dipakai. Gitu. Nggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Ya. Ya investasi kan jangka panjang ya Bu ya. Mbak, investasi emas itu harus jangka panjang, jadi nggak bisa 1 bulan 2 bulan gitu diambil gitu, beli bulan 1 bulan 2 sudah dijual, udah pasti rugi itu. Iya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi sebaiknya itu harus disimpan dulu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Kalau kita memilih untuk investasi logam mulia dengan emas ini ya, tentu ada banyak hal ya yang smart listener juga harus ketahui gitu ya. Resiko ataupun tantangannya itu seperti apa sih Pak Wit? Resikonya ya, kalau investasi emas itu yang pertama resikonya sebenarnya sangat kecil. Kalau yang pertama itu ya penyimpanannya aja. Kadang kita kalau di rumah, mas saya udah 100 gram kah berapa, udah setengah kilo. Takutnya simpen di bak bantal lah, takutnya hilang, itu saja risikonya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjangnya, makin tahun itu harga emas makin meningkat loh Mbak. Bayangin aja Mbak, di tahun 2000 harga emas itu per gramnya baru sekitar 70.000 sampai 100.000 Mbak. Kalau kita harga emas yang di tahun 2000 harga segitu dengan harga yang sekarang 1 gramnya sudah
mencapai 1,4 lebih. Ya. Itu Berapa kan tuh? berapa itu kalau dia Selisihnya kan? berapa? Iya, itu Ya, kan. selisih Heeh. kan berapa ya? Baru enaknya itu kalau investasi emas, ketika kita butuh dana Iya. cepat, cepatlah dapatnya. Mhm. Tapi kalau sekarang kalau tanah, Lama. jualin tanah aja, waduh, udah di apa itu Kayak dimasuk. bukan jualin ini ya kacang goreng gitu Iya, enggak ya Pak ya, harus butuh waktu juga kan. iya, investasi punya mobil mau dijual juga begitu. Butuh waktu. Kadang apa itu pembeli juga mikir, oh ini orang butuh uang ini. Saya tawar aja deh, harganya rendah gitu kan. Bisa Tapi kalau turun emas, nggak? iya, kalau emas enggak. Enggak Wah ya? aja ke butik, yang penting produk LM, Mhm. langsung apa Dibeli itu, ya? 1 hari 2 hari cair lah. Gitu. Oke. Jadi itu ya Iya, smart iya. listener untuk apa resiko dan juga tantangan gitu ya Pak. Iya, iya, benar. Untuk berinvestasi dengan logam mulia Iya, ya. iya. Oke, Pak, tentu juga nih smart listeners yang berencana ataupun terpikir ya untuk membeli investasi dengan logam mulia ini, pasti ingin tahu juga nih ya, kapan sih waktu yang baik untuk membeli, kemudian kapan waktu yang terbaik untuk melepas ataupun buyback ini, Pak? Iya, iya. Mas ya. Begini Mbak ya. Sebenarnya kalau orang mau berinvestasi emas itu jangan memikirkan, oh nanti saya harga turun, nunggu harga turun baru beli. Nggak kebeli, nggak akan kebeli. Oh harga kok naik terus, wah nanti saya turun-turun, nggak akan kebeli. Tapi ketika kita sudah pengen investasi dengan emas, ya udah kita mulai dari ya 1 gram, 0,5 atau setengah gram ya. Kita punya duit kok, kita kumpul-kumpul setengah gram, bisalah. 500.000 ya Pak ya? Ya 500.000 sekarang udah di angka 600 sampai 700 lah. Udah. Bukan pas 500 gitu ya? Iya, Pas 500 ya. Benar-benar. Ya. Jadi gitu ya Pak, bisa apa dicicil gitu ya belinya ya. Apalagi sekarang kan ada yang saya lihat ya ada berapa bank syariah itu ada cicil emas, terus ada yang apa nyimpen dari 50.000 nanti uangnya udah cukup untuk setengah gram, nanti diwujudkan dengan emas, ada yang begitu. Jadi, tapi kalau di Antam sendiri itu bisa ya kita beli cicil dulu ya setengah gram. kalau di Antam sendiri bukan cicil sih, jadi kita namanya emas digital. Jadi namanya berangkas. Jadi berangkas itu sebenarnya bukan emas digital sih. Jadi Mbak beli mendaftar dulu, nanti beli di online, secara online di apa itu berangkas LM. Nanti di situ emasnya Antam yang simpan. Jadi nanti Mbak tiap bulan itu di email atau di WA atau di SMS, oh mas saya sudah sekian gram, sudah. Jadi saldonya itu udah tiap bulan itu pasti Mbak udah dikasih tahu. Oh gitu. Nah terus harganya juga lebih rendah gitu dari emas yang Mbak beli fisik gitu, lebih rendah harganya. Oh gitu ya Pak. Jadi bisa aja sekarang ada dana sekian dari rumah aja udah saya mau ngisi berangkas. Oh gitu. Bisa beli di rumah aja gitu ya. Iya. Tapi harus ini dulu ya, daftar dulu ya untuk aplikasinya. Daftar. Okay. Untuk tahun berikutnya itu rencananya, jadi aplikasi itu bisa diunduh di Play Store nanti. Jadi daftarnya udah nggak usah ke butik. Nah, ini kalau rumahnya jauh nih Pak. Ya pengembangannya begitu. Jadi pengembangannya sampai segitu. Jadi nanti ya kayak orang beli di e-commerce yang lain lah. Gitu ya. Jadi di rumah gitu. aja, di rumah gitu, aja, nggak usah gitu. kemana-mana gitu benar. Pak, tapi kalau di Makassar sendiri untuk butik LM Antam sendiri itu kan yang saya tahunya di Jalan Ratulangi gitu ya. Iya, benar. Di mana lagi Pak? Ada cabang lainnya atau gimana Pak? Nggak ada, tetap di situ ya. Nggak ada. Iya. Jadi memang sangat memudahkan Pak ya. Iya. Kalau pembelian lewat aplikasi iya, gitu iya. ya. Untuk untuk Sulawesi itu baru di Makassar aja, Bu. Jadi di Makassar aja Mbak, untuk Indonesia ya, mewakili Indonesia Timur lah. Makassar sama Bali yang ada Bali.
Oke, Pak Wit, kalau semuanya nih ya, untuk misalnya para pemula nih ya, pengen berinvestasi dengan emas ini ya. Nah, pastinya kalau kita berinvestasi itu kan agak ini juga sih, banyak hal yang perlu kita perhatikan juga. Misalnya untuk dari sisi legalitasnya, itu ada nggak sih yang kita dapatkan sebagai sebagai nasabah gitu, Pak? Oh iya Mbak. Pada saat Jadi gini Mbak, beli emas di Logam Mulia itu paling gampang sebenarnya. Legalitasnya kita itu sertifikatnya udah apa itu LBMA itu sertifikat dunia, sudah diakui dunia gitu. Jadi selain sertifikat nasional ya kan, kita sudah dapat pengakuan dari LBMA. Nah, terus untuk emasnya sendiri caranya kita tinggal scan barcode aja yang di belakangnya melalui aplikasi Serti A, nanti scan barcode. Oh itu nanti ketahuan. Oh ini produknya Antam tahun sekian. Terus ada juga nomor registrasinya itu ada di situ. Nomor registrasi emasnya itu ada. Jadi aman lah Mbak. Jadi itu sebenarnya saya juga apa itu saya umumkan ke teman-teman semuanya atau pendengar semuanya bahwa sekarang itu banyak pemalsuan emas ya. Oh gitu, Pak. Iya, pemalsuan emas. Ketahuannya seperti apa, Pak? Ya, yaitu ketika apa itu orang jual ke kita terus di-scan tidak bisa, barcode-nya tidak bisa, terus emasnya juga beratnya tidak sesuai. Kadang di situ yang biasanya sering itu emas retro itu emas lama yang sertifikatnya terpisah tuh. Nah, dulu itu sangat riskan sekali. Tapi kalau ke kita pasti dapat tuh. Oh ini emas palsu ini. Jadi kita alatnya udah canggih lah. Udah nggak bisa apa itu kita sampai emas palsu masuk ke kita itu nggak bisa. Iya. Baik. Pak Wit, kita masih lanjut lagi ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan untuk Anda juga nih smart listeners yang pengen berinteraksi itu juga boleh banget ya, yang mau nanya-nanya juga bersama dengan Pak Wit di sini. Penasaran ya untuk Anda para pemula masih pengen berinvestasi tapi bingung ya investasinya dalam bentuk apa gitu kan. Tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Wit, ya udah beli emas aja gitu ya. Logam mulia Pak di Antam ya. Oke, silakan ya untuk Anda yang mau nanya-nanya di WhatsApp-nya di 0811 461011, kemudian bisa juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita ada pertanyaan ya, live chat, saya coba baca dulu ya. Apa keuntungan berinvestasi emas melalui butik emas LM Antam dibandingkan tempat lain ini, Pak? Ya, yang pertama gini Mbak, seperti yang saya katakan tadi, emasnya sudah sertifikat internasional. Jadi emas yang apa itu dari LM itu mau dibawa ke luar negeri, mau jual di sana gampang, gitu, boleh gitu. Kalau yang standar yang lainnya sih kami belum tahu sih lah. Nah, terus semua di Indonesia ini ada sekitar ada 15 butik gitu, butik emas logam mulia. Jadi apa itu gampang untuk apa itu untuk menjual, melakukan buyback itu paling gampang, nggak banget. Terus prosesnya juga nggak susah, nggak lama juga. Orang yang cuma datang apa itu bawa KTP aja sama barangnya itu kalau mau buyback. Mau beli juga begitu, cuma KTP aja. Sekarang itu bagusnya untuk investasi kita nggak kena pajak Mbak. Untuk investasi, pembelian tuh nggak kena pajak. Nah itu dari pemerintah itu udah dihapus tuh. Yang dulu kalau nggak ada NPWP sekian pajaknya, pakai NPWP sekian, sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi udah bawa KTP aja, nggak ada pajaknya udah. Ya. Biasanya kan orang kalau milih investasi pasti hal yang dipertimbangkan juga itu ya pajaknya itu Pak. Oke. Jadi kalau semuanya kita udah punya emas Antam ini, tadi sertifikatnya luar negeri gitu kan. Pas lagi jalan-jalan ke luar negeri, pas kehabisan duit itu bisa Pak dijual ya. Bisa. Karena begini, pengalaman teman saya ya, kebetulan umroh itu dia bawa emas gitu. Di sana kehabisan, dijual di Arab Saudi langsung laku Bu.
langsung laku Mbak, enak juga. Makanya nggak usah khawatir deh. Jangan jangan was-was lagi gitu ya, Iya segera ya. benar. Oke, tadi ya udah kejawab untuk keuntungan berinvestasi dengan emas melalui butik emas LM Antam. Kemudian kita ada pertanyaan lagi, apa aja sih produk emas yang ditawarkan oleh butik emas LM Antam nih? Ya, selain emas batangan, kita ada namanya gift series ya, untuk ucapan wedding, ulang tahun, terus untuk kado pernikahan, pacar tersayangnya, orang-orang tersayangnya ada semua. Jadi dia ada di kepingan di 0,5 atau setengah gram sampai sama 1 gram gitu. Nah, jadi terus ada kalau yang pengen koleksi batik ada. Jadi emas batangan yang berupa batik. Jadi dia itu sebenarnya gini, batik itu sekarang udah yang ketiga ya. Jadi cetak yang ketiga. Dia limited edition. 1 tahun itu belum tentu tahun ini ngeluarin. Nanti tahun depan baru ngeluarin lagi. Itu saja cuma berapa ribu keping gitu. Makanya dulu dikejar sama kolektor-kolektor. Saya pernah waktu di Banjarmasin, bayangin. Kolektor itu dari Jakarta. Nyari nih. Cuma nyari emas batik emas batik. batik. Karena yang di butik lainnya itu udah